Di utara kota Balikpapan, berdiri sebuah ruang yang mengantarkan karya anak bangsa, menjadi rumah pengrajin lokal, serta menjadi pelopor di tengah megahnya batik Nusantara. Berangkat dari suasana ruang kerja yang sederhana, setiap elemen terlihat menorehkan helaian kain, tumpukan bahan, hingga suasana proses yang berjalan pelan, rutin, dan penuh ketelatenan. Wastra bermotif budaya Dayak hingga kriya modern dalam balutan seni zaman, menghasilkan bentuk dan rupa dalam sebuah batik Saho. Batik Saho mulai didirikan tahun 1996 ya, itu kita hitung karena mulai produksi yang bisa dijual tahun segitu. Adapun mulai belajarnya di tahun 1990 yang waktu itu dibantu oleh pemerintah dalam hal pelatihan dan bagaimana cara membuat batik itu sendiri. Kemudian batik Saho sendiri pada waktu itu masih satu-satunya ya, jadi kita dapat bantuan dari pemerintah berupa peralatan, berupa dana juga walaupun pinjaman gitu ya. Dan sebagai satu-satunya pembuat batik, pengrajin batik di Balikpapan, maka menjadi concern utama dari pemerintah. Nah, di situ baru mulai edukasi ya, edukasi dari waktu itu untuk teman-teman ekspatriat dari Chevron, dari Total dan sebagainya, perusahaan-perusahaan asing yang ada di Balikpapan itu mengadakan pelatihan untuk murid-muridnya, dalam hal ini dalam tanda kutip adalah orang-orang asing, ada yang dari Perancis, Amerika waktu itu ya. Di tengah ramainya ragam motif batik Indonesia, Saho membawa motif dengan filosofi yang mendalam dengan identitas budaya khas Dayak Kenyah, Kalimantan. Kerajinan ini kita generasi kedua ya. Yang pertama untuk pencetus idenya adalah ibu, kemudian bapak mengikuti, dan dalam hal ini ibu itu bagian manajemen, kemudian bapak itu kreator gambar atau desainnya. Jadi ini adalah motif-motif lama gitu ya, motif-motif yang dulu diproduksi oleh bapak dan ibu. Ini batik cap, dan capnya pun sampai sekarang masih ada. Dan cap ini sebenarnya dia dikreasikan ya. Yang membedakan di sini dengan yang sekarang itu peletakan dari motifnya. Dan sumber referensi kita adalah dari Dayak Kenya. Yang mana Dayak Kenya ini dia menggunakan tumbuh-tumbuhan dan tato sebagai tolak ukur dari motif-motifnya, dan itu tidak bertentangan dengan agama kami gitu. Batik warna alam menawarkan kemegahan estetika yang lembut dan ramah lingkungan, menggunakan warna alami dari kayu yang aman, menghasilkan warna eksklusif yang membumi, tidak mencolok, dan bernilai seni tinggi. Alhamdulillah sekarang batik Saho itu juga sudah mulai membuat dari pewarna alam ya, dalam hal ini untuk UMKM hijau. Dan alhamdulillah kita juga sudah mulai mengolah, sudah bisa mengolah bagaimana membuat warna dari limbah kayu ulin. Yang diambil adalah limbahnya ya teman, bukan barang yang bisa dipakai atau dari kayu hidup kita tebang, itu enggak. Iya, jadi kita ambil limbah dari pengrajin kayu, ada mebel juga yang menggunakan kayu ulin. Kita pisahkan mana yang kayu ulin, mana yang meranti, mana yang ini kita pisahin. Kemudian kita masukkan ke dalam air di dalam dandang atau panci gitu ya. Itu direbus, taruhlah umpama dari 20 liter kita rebus selama mungkin sekitar 3 atau 4 jam gitu. Sehingga dari air itu berubah jadi setengahnya, jadi mau 10 liter ya jadi 5 liter gitu ya. Kemudian itu proses ekstraksi namanya, mengekstrak warna dari kayu ulin. Itu kita lakukan 1 hari sebelum kita melakukan pewarnaan. Kenapa? Karena untuk benar-benar mengeluarkan warna satu. Terus yang kedua, itu barang masih panas gitu ya, nggak bisa langsung kita pakai. Karena yang kita warna ada lilinnya, kalau kita pakai nanti meleleh lilinnya. Nah setelah kita ekstrak,
di hari berikutnya baru bisa kita saring, ya kita saring, ambil dari pancinya, kita saring untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa. Batik bukan hanya sekadar kain bermotif. Di balik setiap coretan memiliki arah dan marwah yang indah, membentuk rangkaian titik, garis, dan isen-isen yang tersusun indah menjadi satu kesatuan corak di atas kain. Ya, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah by request, artinya ketika pembeli atau konsumen itu sudah order ke kita, Mas, saya minta motif ini gitu ya. Kita gambar ulang, kita komunikasikan dengan konsumen maunya seperti apa. Dan kemudian kita gambar di meja gambar yang bawahnya sudah ada lampunya. Bahasanya tuh ngeblat ya kalau itu. Kita blat, setelah jadi motifnya kita blat, kemudian kita gambar menggunakan pensil 2B, itu yang pertama. Tadi setelah dari motif sudah kita gambar semua, maka untuk batik tulis dia dicanting menggunakan ini canting namanya. Dicanting menggunakan lilin panas seperti ini. Ini ada tekniknya sendiri, saya jelaskan sedikit. Jadi seperti ini. Ini medianya, anggap ini media di sini, kita canting gini. Ambil lagi, canting lagi, gitu ya. Nah, setelah semua dicanting baru nanti tahap berikutnya. Ini kita canting semua. Selesai, kita cek belakangnya tembus apa enggak. Kalau enggak tembus ya ulang lagi atau diulang dari belakang biar depan sama belakang tembus, seperti itu. Kalau difokus ya, tadi kan ibu-ibu tadi sambil ya. Kalau difokus untuk satu lembar kain itu bisa paling cepat 3-4 hari. 3 hari itu udah paling cepat. Tapi kalau karena mereka buat sambilan aja, itu biasa 1 minggu. Seniman gorehan malam telah mengekalkan kearifan lokal ukiran Dayak Kenyah dalam sebuah motif lembaran kain saho. Goresan canting pada kain bukan hanya tentang garis-garis indah, tetapi juga syarat dengan makna filosofis dan simbol-simbol kehidupan. Jadi untuk batik tulis merupakan tingkat tertinggi dari perbatikan ini ya, tingkat tertinggi. Kenapa? Dia di situ harus menghidupkan, dia mempunyai nyawa. Kalau kita bahasa orang-orang batik itu dia ada nyawanya. Maksudnya apa? Ketika orang melihat satu kerajinan wastra dengan menggunakan batik tulis, bagi kolektor, bagi seniman pencinta batik itu akan kelihatan banget. Oh, ini batik tulis, ini batik cap, walaupun gambarnya sama. Dia akan kelihatan karena dia mempunyai nyawa sendiri. Perpaduan seni dan olah rasa menuntut kesabaran, keuletan, dan ketelitian tinggi dalam menorehkan tetesan malam. Keindahan yang lahir dari ketenangan menghasilkan harmoni dalam setiap goresannya. Daya beli orang berbeda-beda. Ada yang financial freedom gitu ya. Para kolektor-kolektor itu memilih yang kelas atas. Jadi kalau kita kasih nih batik cap gitu, mereka nggak akan ngelirik. Ini batik tulis pun mereka akan nanya, masih ada lagi nggak yang lebih baik? Ada nggak yang premium? Mau lihat dong punyamu, keluarin. Itu ya. Itu yang kolektor-kolektor gitu ya, yang financial freedom lah bahasanya gitu. Adapun yang menengah itu dia ke arah batik cap. Jadi kita menyediakan kalau bisa lengkap dari segi harga. Ada yang paling murah, ada yang sedang, ada yang mahal gitu ya. Jadi kalau kita cuma jual batik tulis aja, itu bisa dibilang nggak akan hidup. Kenapa? Nggak semua orang bisa membeli. Tapi kalau kita ada pilihan ke batik cap, kenapa bisa lebih murah? Karena proses pengerjaannya lebih cepat gitu. Kok bisa ini? Apa harganya, kenapa nggak dibikin batik cap itu dihargain batik tulis? Oh, nggak boleh gitu. Karena jelas pasti akan berbeda. Dari segi motifnya dia akan ngeliat pecahan-pecahan lilinnya, kemudian
simetrisnya. Kalau batik tulis atau batik cap dia pasti simetris gitu, gambarnya sama gitu. Ya, untuk batik cap itu kita mempunyai nampan atau pen wajan khusus ya, wajan khusus yang datar. Kemudian kita panaskan, di atasnya juga ada saringannya, itu ada saringannya. Kita panaskan lilin. Jadi ambil dari wajan, kita tiriskan sedikit, baru dicap sekali. Ambil lagi, tiriskan, cap sekali. Dengan meja khusus tentunya ya, mejanya itu ada plastik kacanya di atas. Jadi kondisinya bawah itu dingin, tapi nggak boleh basah. Kreativitas batik cap saat ini lebih fokus pada keberlanjutan dan modernisasi. Melalui motif cap, memberikan inovasi motif yang berkembang dengan mengadopsi konsep kontemporer dan ornamen lokal yang lebih kasual. Kecepatan dan efisiensi batik cap seringkali dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan batik tulis, karena cap memungkinkan pembuatan pola yang lebih seragam dengan waktu yang lebih singkat. Efisiensi produksi yang sangat cepat, harga yang jauh lebih terjangkau, dan konsistensi motif yang seragam membutuhkan variasi motif yang sangat beragam dan mendetail, termasuk untuk kebutuhan massal. Jadi selain batik cap, tulis, dan kombinasi, di Batik Saho juga mengerjakan printing batik ya. Yang dari segi kategori memang bukan jenis batik. Nah, tapi kita juga menyesuaikan kemampuan dari pelanggan, maksudnya dari daya beli. Cara kerjanya dia seperti sablon gitu ya Mas ya. Jadi tapi dengan menggunakan screen yang besar. Screennya ukuran yang paling kecil itu lebar 80 cm, panjangnya selebar kain itu 1,40 meter. Dan yang paling besar itu mengikuti pola. Nah, ada tuh yang mengikuti pola kain, karena kain kan biasa ada juga yang langsung pola baju. Itu 2,40 meter kali 1,20 meter gitu. Cara kerjanya seperti sablon, tapi dia menggunakan tinta dari batik tulis. Adapun proses selanjutnya sama aja. Jadi dengan batik tulis, batik cap kombinasi sama. Proses setelah pengeprintan tadi itu sama prosesnya, yaitu difiksasi dengan water glass. Meskipun batik print menawarkan banyak kelebihan, tentunya juga menghadirkan beberapa kekurangan. Salah satunya pewarnaan. Kekurangan tersebut tidak berlaku pada batik print saja. Namun metode lainnya, seperti tulis dan cap, memiliki kekurangan yang sama. Jika pewarnaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rumus atau takaran campuran warna. Dulu kita pakai timbangan, ya kan, timbangan digital, timbangan tataran digital dulu. Kita coba yang pakai yang manual. Ternyata lebih familiar yang manual aja. Kalau digital tuh kadang belum diapa-apa sudah keluar angkanya. Berarti kita nyamannya pakai yang timbangan manual yang gram-graman itu. Rumus untuk printing itu jadi misalnya kan ada namanya si A, kainnya berwarna hijau. Hijau kita nanti kita lihatkan ke konsumen apakah hijaunya pakai ini atau kurang tua sedikit atau kurang muda. Kalau misalnya kira kurang tua sedikit berarti yang rumus yang itu kita tambahi lagi 3 gram atau 5 gram gitu. Kalau misalnya ketuaan kita mudahin lagi, kita kurangi rumusnya itu kan ada untuk hijaunya berapa, si A, merahnya si B berapa, ada rumusnya. Nah, setelah selesai pencantingan, kemudian pewarnaan. Pewarnaan itu dicolet. Kalau pakai pewarna Remasol, ini pewarna Remasol kita bicarakan. Kita colet mana warna ungu, mana warna kuning, warna hijau, dan background. Alurnya adalah bagian motif dulu. Motif selesai, baru kita main di background. Kecuali ketika background ini warna muda. Kita background dulu muda, mungkin gitu ya. Warnanya soft gitu, mungkin warna pink atau warna apa. Oke, setelah diwarna semua,
Kita biarkan kering, setelah kering kita water glass. Water glass itu untuk apa? Untuk fiksasi. Sebenarnya water glass itu nama bahan ya. Bahasa batiknya itu fiksasi. Fiksasi artinya mengunci warna. Mengunci warna dengan apa? Dengan water glass untuk remasol. Untuk pewarna lain seperti naptol, indigosol itu ada fiksasi yang jenis yang lain. Untuk remasol menggunakan water glass. Cukup dioles saja atau dicelup boleh. Yang intinya semua bahan kena water glass. Ditiriskan dan dibiarkan selama 1 jam supaya meresap mengunci warna. Oke, setelah itu dibilas di dalam air. Dibilas sampai sisa-sisa warna yang tidak terkunci itu keluar. Setelah dibilas direndam. Fungsinya juga untuk mengeluarkan sisa-sisa warna. Sambil kita menghidupkan kompor untuk merebus ya. Sambil menghidupkan kompor untuk merebus. Nah, setelah kompor menyala mendidih, kita rebus bahan ini kurang lebih kalau bagus atau baru pertama kali biasanya 3 menit sampai 5 menit itu udah cukup, udah hilang. Nah, ini bekas lilin. Jadi ini warna dasar kain, warna dasarnya putih gitu. Jadi setelah direbus, selesai kita bilas kembali, kita bersihkan dari sisa-sisa lilin yang masih menempel. Kemudian bisa kita jemur anginkan. Kenapa saya sebut jemur anginkan? Karena untuk batik sebenarnya tidak boleh langsung terkena matahari gitu ya. Karena bisa merubah warna. Seperti itu simpelnya untuk proses pembuatan batik. Sama, batik cap, tulis, dan kombinasi. Ya, seperti yang dilihat di belakang ini dikering anginkan karena kita di dalam ruangan ya. Kita dalam ruangan cukup panas, jadi dikering anginkan, kemudian kita bawa untuk di packaging, disetrika dengan panas yang sedang, jangan terlalu panas juga gitu. Kemudian setelah disetrika kita lipat dan kita bungkus menggunakan paper bag. Kesempurnaan batik ditentukan oleh pengerjaan yang lengkap. Detail yang halus dan tidak simetris melibatkan proses bertahap dengan runutan yang sistematis, serta menunjukkan kualitas artisan tertinggi. Inovasi dan kreativitas menjadi faktor penting dalam pengembangan batik. Hal ini agar batik tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan keberadaan perajin. Inovasi yang krusial dalam membatik tentunya untuk menjaga keberlanjutan, meningkatkan efisiensi produksi, serta relevansi budaya di era modern. Alhamdulillah kita dapat bantuan pemerintah yaitu mesin CNC, ini mesin batik tulis. Ini hanya membuat kelengannya aja ya, kalau bahasanya kelengan itu apa ya, pinggiran. Adapun nisan-nisan nanti tetap ditambahkan di sini, seharusnya begitu. Walaupun dari segi harga ini lebih murah ya, tapi dari segi pengerjaan dia lebih cepat gitu ya. Kalau nyanting biasa untuk kain 2,5 meter, itu untuk canting biasa dengan motif sederhana itu membutuhkan waktu 1 pekan. Sementara kalau pakai mesin ini 3-4 jam saja udah jadi gitu. Proses awalnya adalah pembuatan sketsa atau gambar yang akan dibuat di media ini ya. Jadi menggunakan program Corel dengan menggunakan outline saja. Kemudian kita simpan di file SVG, kemudian kita ekstrak ke NGC, akhirnya masuk ke mesin CNC atau komputer yang ada di belakang saya, dan dia akan mengoperasikan atau menerjemahkan programnya ke atas bidang kain ini gitu ya. Walau demikian, keberadaan perajin batik dinilai tidak boleh terpinggirkan oleh teknologi. Inovasi ini memastikan batik tetap menjadi karya seni yang dinamis, berdaya saing, dan diminati berbagai kalangan. Saho menjadi wadah pelestarian membatik untuk semua kalangan, baik dari tingkat taman kanak-kanak
hingga ke perguruan tinggi. Keberlangsungan seni membatik sebagai warisan agar tidak punah serta menjembatani batik dengan generasinya sendiri. Saho di sini selain untuk membuat batik, kita juga ada edukasi membatik. Edukasi membatik itu dari PAUD sampai orang dewasa. Biasanya ibu-ibu PKK, organisasi itu datang ke sini. Jadi sebelum mulai kegiatan itu saya akan menjelaskan dulu tentang tentang batik, habis itu tentang cara pewarnaan, habis itu tentang cara memegang canting, cara memegang capnya. Dalam mengajar, tentunya melibatkan pendekatan yang praktis, kreatif, serta komunikatif agar anak-anak mudah menerima dan mengeksplor kreativitasnya. Dengan adanya edukasi ini ya tentu saja banyak sekali apalagi anak-anak TK, PAUD itu orang tuanya pasti ikut gitu. Orang tuanya pasti ikut dan mereka datang ke galeri kami yang kebetulan bersebelahan dengan tempat produksi. Jadi selain mereka mengawal dari anak-anaknya, mereka juga berbelanja memilih batik-batik yang sudah ready to wear atau siap pakai. Ada juga kain-kain yang berbagai jenis batik yang kita sudah siapkan untuk dibeli. Kalau saya pinginnya teman-teman itu saya juga jelaskan ke teman-teman, jadi mereka lebih mengerti tentang batik. Ini budaya Indonesia. Ternyata kalau saya tanya, mereka sama sekali tidak tahu tentang batik. Saya tanya, mereka tidak tahu tentang batik dan cara prosesnya dan batik itu sendiri apa, mereka nggak tahu. Jadi saya di sini peran Saho itu mengenalkan, mengedukasi teman-teman di Balikpapan untuk mengenal batik. Ini loh budaya Indonesia, ini loh budaya yang turun-temurun, yang tidak boleh punah, yang nanti bisa diambil negara lain dan diakui. Kami berharap Saho ini ke depannya bisa mendunia. Itu cita-cita kami agar batik Balikpapan, Kalimantan Timur ini dikenal oleh dunia, dikenal dengan kualitasnya, dikenal dengan motif-motifnya. Harapan yang lain adalah bagaimana instansi-instansi kemudian dari seluruh warga Balikpapan, khususnya umumnya adalah warga Kaltim, itu menggunakan batik lokal. Wastra batik adalah identitas, mahakarya yang syarat akan makna dan nilai seni. Setiap motif yang terlukis mengandung warisan budaya, menjelma rasa, menorehkan keindahan. Ukiran hingga tetesan dalam wastra, representasi dari filosofi bermakna nan elok dipandang mata.